Saya melihat Prabowo Subianto dan Gibran ini selain melawan Ganjar, selain melawan Anies, memang melawan kelompok-kelompok pro-demokrasi yang memang isunya adalah isu demokratisasi. Majunya Gibran di 2024 sebagai pendampingnya Prabowo, mirip-mirip seperti gol tangan Tuhannya Maradona. Orang tahu, itu pakai tangan. Itu nggak sah, itu handball. Tapi final and binding. Maradona dianggap sah golnya, dan keputusannya tidak bisa dianulir. Argentina lah yang kemudian menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mas Adi, apa kabar, sehat ya? Alhamdulillah Bang, terima kasih nih sudah diundang lagi. Ya, kita lama juga nggak basuo ya. Iya. Mungkin adalah sebulan lebih ya kita nggak bertemu. Kurang lebih sebulan Bang. Tapi kan saya selalu ngikutin Mas Adi di konten-konten YouTube yang terus beredar analisis-analisisnya. Ya hore-hore aja lah Bang. Ya. Apalagi kalau kita lihat ini beberapa bulan terakhir ini ya, sejak Hakim MK itu menjelang Hakim MK memutuskan persoalan batas usia yang bisa ikut menjadi capres dan cawapres. Ya. Nah, itu kan situasi menjadi sangat ramai, Ya. riuh ya kita lihat. Nah, tentu ini juga ikut menggetarkan dan hiruk pikuk suasana politik di negara kita. Kita lihat sangat ramai ya. Kemudian yang paling menarik ini adalah itu dianggap sebagai awal perpecahan antara Pak Jokowi dengan PDIP. Kan di situ. Ya. Waktu masih Kaisang menjadi ketua umum PSI, itu masih dianggap biasa. Karena dia memang bukan kader PDIP. Nah, kemudian masuk ke tahap kedua ini persoalan Gibran. Wah, ini kan eskalasinya semakin meningkat ya. Waktu Gibran ditetapkan juga sebagai wakil presiden Prabowo. Nah, kalau kita lihat itu semakin kencang itu tarik-menarik atau konflik yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Ini bukan lagi bicara persoalan internal PDIP dengan Pak Jokowi. Ini kan sudah masuk kepada para pendukung-pendukung. Institusi-institusi pemerintahan dan negara juga ikut terlibat. Ya kan, di dalam persoalan ini. Ini yang memang menjadi pengamatan yang luar biasa, yang juga mempengaruhi keputusan-keputusan dan langkah-langkah politik selanjutnya. Ya, nah jadi ketika MK memutuskan, ya, jadi kan ada tahap Kaisang, Ketua Umum PSI, tahap Gibran menjadi wakil presidennya Prabowo, tahap ketiga keputusan MK yang menyetujui usia 40 tahun. Di bawah 40 tahun, ya kan, menjadi capres-cawapres. Masuk lagi tahap selanjutnya, ada MK lagi dibentuk. MK dibentuk lagi, kemudian pada akhirnya kemarin memutuskan Ketua MK harus diberhentikan. Sanksinya diberhentikan, tapi dia tetap menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi. Kemudian keputusannya sesuai dengan apa kata Prof. Jimli itu bersifat final dan tidak bisa lagi dicabut. MK tidak punya wewenang untuk mencabut itu. Nah, kan jadi persoalan nih. Ya. Kalau persoalan hukum clear, Mas Adi. Persoalan hukum itu selesai. Artinya bahwa memang ini dianggap final. Tetapi dalam politik kan nggak bisa. Orang melihatnya kan dari sisi politik beda.
bagaimana satu keputusan yang dihasilkan oleh satu institusi lembaga kehakiman yang dianggap, kan ini sebenarnya dianggap tidak kredibel kan? Kan itu dulu. Ya. Ya, sehingga ketua MK-nya yang menandatangani ini diberhentikan. Tapi keputusannya tetap bisa dipakai. Nah, secara politik bagaimana ini Mas Adi melihat pemberlakuan tadi, tetap saja ini bisa berjalan gitu walaupun Mahkamah Konstitusinya dianggap hakim-hakimnya tidak kredibel. Saya kira dua hal ya, Bang. Pertama, pasca MK kemarin itu ya, saya kira perdebatannya adalah soal bagaimana legalitas capres dan cawapres bisa maju, khususnya Mas Wali Kota Gibran ya. Karena itu dianggap lahir dari sebuah keputusan yang prosesnya juga melanggar etik dan cacat. Kan itu yang ramai diperbincangkan orang. Makanya kalau saya membaca secara politik ini jadi bahan bully-bulian sih sebenarnya. Karena pada saat yang bersamaan kan muncul narasi yang membela keputusan MK. Apapun MK itu adalah satu institusi hukum yang memang semua keputusan politiknya harus dihormati, final and binding. Kan itu, Bang. Tapi memang kita juga tidak bisa menghentikan pembicaraan-pembicaraan publik. Setelah kemarin misalnya MK memutuskan, ketua MK itu diberhentikan dan seterusnya, kan banyak yang langsung memention Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka yang berpasangan dengan Prabowo itu macam-macam lah. Ini prosesnya tidak legal dan seterusnya. Bagi saya ini secara proses politik dan ini pastinya akan menjadi amunisi terutama kepada pihak-pihak yang selama ini memang akan berhadapan-hadapan dengan Prabowo Subianto di 2024. Kalau kita membaca tren di media ya, itu sangat kelihatan yang banyak memberikan kritik terhadap MK setelah memutuskan keputusan ini adalah kelompok aktivis, gerakan civil society, dan rata-rata mereka yang dulu mendukung Jokowi dan kecewa. Yang kedua adalah mereka yang terafiliasi sebagai pendukungnya Anies Baswedan dan Amin. Yang ketiga adalah terafiliasi sebagai pendukungnya Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Jadi ada tiga penjuru yang sebenarnya menggempur betul secara politik ini kepada Kaisang dan Prabowo Subianto setelah dinyatakan bahwa ya keputusan MK itu melanggar kode etik dan seterusnya. Artinya apa? Ini akan menjadi resource politik yang akan membesar ke depan ya, yang terus akan dihembuskan kepada publik bahwa pasangan 08 dengan Mas Wali ini ya salah satu prosesnya dianggap tidak elok secara etis. Itu yang pertama, Bang. Yang kedua, kita juga tidak bisa menafikan dalam konteks politik elektoral apakah isu terkait dengan putusan MK ini terdistribusi secara merata di level pemilih ataupun tidak. Kalau ini hanya ramai di media sosial, hanya ramai di kelompok-kelompok aktivis dan gerakan civil society yang jumlahnya tidak terlampau signifikan, sebut saja mereka ini kelompok kritis, pemilih rasional, kelas menengah ke atas, ini kan jumlahnya nggak signifikan, 15-20%. Tapi masyarakat di bawah itu nggak ngerti putusan MK itu apa, MK itu apa, politik kekeluargaan itu apa. Inilah yang saya sebut ada gap yang sangat luas. Betapa isu yang muncul di permukaan, terutama di level elit dan aktivis ini, tidak sampai kepada masyarakat. Jadi tidak mengherankan sebenarnya kalau survei-survei yang baru muncul itu, ya Prabowo masih kuat secara signifikan. Bahwa ada sentimen negatif, iya, itu tidak bisa dibantah. Bahwa dibully, misalnya Mas Gibran, iya nggak bisa dibantah. Tetapi secara elektabilitas, ini kan tidak langsung merusak. Ketika melihat angka-angkanya, ya terbukti misalnya Prabowo masih kompetitif pada level ini. Oleh karena itu, saya menduga ya bahwa informasi terkait dengan MK dan seterusnya ini tidak sampai ke bawah gitu. Yang sampai ke bawah ya bantuan sosial. Kapan lagi program kesejahteraan yang akan mereka dapatkan dan seterusnya. Jadi ini yang saya kira ada distingsi, jarak yang cukup jauh sebenarnya. Apa yang terjadi pada elit, pada permukaan, di kalangan aktivis, dan apa yang terjadi pada level masyarakat. Oleh karena itu, tentu bagi penantangnya Prabowo Subianto dan Gibran harus menjadikan ini sebagai isu yang penting di level masyarakat, didistribusikan bahwa ini adalah cacat moral dan seterusnya. Karena pada saat yang bersamaan, bangunan narasi dari kubu Prabowo dan Gibran juga bagus, Bang. Mereka bicara tentang kepemimpinan anak muda. Putusan MK itu harus dihormati. Bahwa keputusan MK itu adalah suatu hal yang final and binding. Ini kan perang narasi yang saya kira kalau kita cek pada sentimen publik sebenarnya ya hampir merata, Bang. Itu yang saya kira memang tinggal diuji ke depan. Apakah persoalan putusan MK ini akan merusak
elektabilitas Prabowo Subianto dan Gibran atau tidak, tentu ini sangat tergantung bagaimana kerja dan penguatan narasi-narasi ke depan. Ya, tapi kan kalau kita lihat memang pada tingkat media sosial ya, memang betul bahwa seolah-olah kita lihat Prabowo dan Gibran ini hancur lebur kan gitu. Iya. Nah, Tapi tidak sesederhana Iya. itu juga ternyata kan. ternyata kan memang ini lihat nanti kinerja mereka di dalam membangun Ya, narasi. opini, narasi di tengah-tengah masyarakat. Dan kalau itu tetap bisa mereka masif ya gerakannya, ya tentu apa yang ada di media sosial ini boleh kita bilang ya pengaruhnya masih kecil lah. Nah, saya melihat bahwa memang Prabowo Gibran itu kan kalau kita lihat kan memang simpatik masyarakat itu kan masih besar. Ya. Ya, masih besar gitulah. Nah, tinggal tadi kelompok-kelompok tadi yang tidak suka tadi kan. Ya, kelompok ya yang disebut tadi lah oleh Mas Hadi itu. Ya, ya. Nah, apakah mereka cukup bermain dengan narasi-narasi di media sosial aja? Dan saya kira untuk melakukan sosialisasi pikiran-pikiran seperti itu perlu pendanaan besar. Perlu cari cukong lagi. Nanti ujung-ujungnya oligarki lagi kan. Jadi persaingan semakin ketat. Enggak, saya membaca ada yang substantif dan politis ya. Yang substantif itu kan banyak orang yang mengkritik putusan MK itu. Ini bagaimana soal memperkuat budaya politik dan institusi kehakiman, Bang. Ini bukan soal siapa yang bisa maju ataupun tidak. Orang bersyukur kok kalau ada anak muda maju bisa tanding di Pilpres. Sesuatu yang tidak dimiliki kita dalam Pilpres sebelumnya. Enggak ada yang bisa membantah. Jangankan umur 40 tahun, jangankan 35 tahun. Sejak awal orang kayak saya ini, Bang, basicnya aktivis, mengusulkan umur 17 tahun pun mestinya boleh maju sebagai kandidat capres dan cawapres. Apakah ingin dipakai atau tidak umur 17 tahun itu urusan lain. Tapi orang jangan dikasih barrier, jangan dikasih pembatas untuk bisa maju. Tapi yang direbutkan oleh publik adalah jangan sampai ada upaya, ya dalam tanda kutip merekayasa sebuah putusan hukum hanya untuk memuluskan kelompok tertentu, kan itu saja. Itu yang saya sebut ini muncul di kalangan aktivis. Oleh karena itu kalangan aktivis nggak peduli siapa yang mau jadi presiden, nggak penting bagi mereka. Tapi yang jelas institusi politik, institusi hukum jangan pernah diintervensi untuk kepentingan politik tertentu. Maka kelompok-kelompok civil society ini kalau mau jujur, mereka kan nggak kelihatan dukung siapapun. Tidak dukung Ganjar juga, enggak. Dukung Amin juga enggak. Mereka itu memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum kan. Ya sama lah kalau kita lihat misalnya sebagai indikator kita lihat Gunawan Muhammad ataupun Butet misalnya. Dia kan nggak dukung siapa-siapa. Cuman dia bicara soal etika aja kan. Betul. Dan mereka tidak mempersoalkan siapapun yang maju sih sebenarnya. Itu yang saya sebutkan bahwa jangan dikira orang yang mengkritik putusan MK itu seakan-akan dia mendukung Ganjar dan mendukung Amin. Tidak sesederhana itu. Banyak juga pihak-pihak yang memang ini kecewa dengan proses ini semua. Karena, sorry itu saya harus kita katakan, Mahkamah Konstitusi ke depan ini kan banyak hal yang harus diurus, Bang. Sengketa tentang pemilu, sengketa tentang pileg dan pilkada juga di tahun depan. Oleh karena itu, maka ya tentu saja apapun yang terjadi ke depan pasti dalam sorotan publik ya. Tapi itu tadi, Bang, kalau bicara tentang politik yang sifatnya elektoral, yang kayak gini-gini kadang seringkali tak ada kakinya di bawah. Masyarakat gitu nggak ngerti kok ya kayak gini. Iya kan? Lah itu kan kita pernah bilang mengapa orang-orang yang sangat populer di kota, ya kan termasuk Pak Mahfud misalnya, ketika disurvei untuk Pilpres atau Cawapres itu rendah. Karena memang masyarakat di bawah tidak berapa mengenal mereka kan. Jadi itu kerja keras lagi. Nah, ya dulu kan 2004 misalnya, yang populer kan PKS dan Hidayat Nur Wahid dipersepsikan sebagai partai yang besar dan menang. Enggak juga gitu loh, Bang. Artinya apa, memang jarak dan distingsi antara pemilih yang ada di perkotaan, ekonominya kelas menengah, pendidikannya kelas menengah, dengan di bawah itu tadi itu berbeda. Karena ada sekitar 65% kan masyarakat kita secara ekonomi, tingkat pengetahuan dan informasi politiknya tidak ada. Jadi oleh karena itu, itulah yang saya sebutkan di awal. Ini dua hal yang berbeda. Ada yang substantif berkaitan dengan demokrasi dan penguatan hukum, yang satunya lagi berkaitan dengan politik elektoral. Tapi memang ingat, Bang, sentimen negatif ini dalam banyak hal memang agak sedikit mengganggu ya Prabowo Subianto dan Gibran, karena apapun minimal di kalangan menengah ke atas ini kan nggak populer gitu loh, Bang. Itu maksud saya. Tinggal nanti bagaimana kuat-kuatan membangun narasi politik
Karena secara hakikat kita bicara tentang Pilpres 2024, kan dua hal itu, serangan darat dan serangan udara. Ini bagian dari serangan udara aja nih, Bang. Kekuatan di media, kekuatan-kekuatan di medsos, kuat-kuatan membangun narasi dan diskursus. Tapi ingat, di bawah itu harus dibangun juga kekuatan politiknya. Dan itu jauh lebih konkret, jauh lebih terukur, dan jauh lebih meyakinkan supaya masyarakat itu datang ke TPS dan milih. Ya memang kalau kita dalam strategi perang kan udara unggul sementara. Iya. Infanteri ya kan? kalah. Tetapi begitu infanteri masuk, kalau dia kalah hancur semua kan. Hancur semua. Nah, jadi ini memang teritorial harus dikuasai. Iya. Tapi itu tadi, kalau kita melihat data-data survei yang belakangan muncul ya, memang sentimen negatif ini agak sedikit mengganggu 08 lah. Karena ya ini, kalaupun tidak naik kan tidak turun, Bang. Tapi pada saat yang bersamaan, Ganjar dan Anies ya seakan-akan mendapatkan momentum politik. Tapi ya, enggak juga ya. Tak hebat-hebat amat gitu. Hebat-hebat amat, Artinya ya. apa? Tapi trennya naik. Ganjar naik trennya. Amin juga naik. Artinya ini bisa dicek bahwa ketika 08 itu digempur terus-menerus, ada sebagian pemilihnya pelan-pelan pindah ke mereka. Tapi paling banyak pindahnya itu ke undecided voter, Bang. Tidak menentukan pilihan politik. Iya. Itu artinya apa ya? Sentimen ini sepertinya memang sedang dikelola betul juga oleh 08. Makanya kita melihat belakangan ini kan narasi-narasi besarnya juga bagus, Bang. Tentang kepemimpinan kaum muda, kombinasi pemimpin tua dan muda, ya kan? Bahwa hormati putusan MK dan seterusnya. Itulah yang saya sebutkan bahwa pembicaraan tentang Prabowo, pembicaraan tentang Anies, pembicaraan tentang Ganjar itu per hari ini tuh seimbang. Di media sosial khususnya. Oleh karena itu bisa tidak ini diterjemahkan, dikapitalisasi sebagai bagian dari insentif politik elektoral. Nah, ini kalau tidak salah bulan ini kan akan memasuki nih tahun-tahun kampanye politik, dan ini yang sepertinya akan menentukan soal peta politik elektabilitas. Ini kan prakondisi aja, Bang. Ini prakondisi menuju kampanye terbuka nantinya yang akan diresmikan oleh KPU. Karena kalau sudah perang terbuka, orang ya harus head to head, kampanye ke bawah, door to door, mengkampanyekan visi misi dan seterusnya. Sentimen-sentimen kayak gini kan banyak orang yang tidak terlampau paham akhirnya. Ya, kalau yang sudah mengekspos hasil surveinya itu kan Carta Politika ya. Oh iya, beberapa hari lalu ya. Hari lalu yang mengatakan bahwa Prabowo Gibran agak turun tuh. Tapi kan seperti Mas Adi menjelaskan tadi kan, ada turun, tetapi tidak signifikan juga kenaikannya Ganjar dan Anies kan gitu. Tapi survei Carta Politika saya kebetulan baru baca juga, Bang, dari teman-teman grup WA ya. Ya memang trennya turun, Prabowo sama Gibran ya. Dan pada saat yang bersamaan trennya Ganjar naik kan begitu. Bahkan dalam simulasi 3 pasangan, kan Ganjar unggul itu 2% kan. Anies ya agak naik tapi nggak signifikan, dan Prabowo turun. Bahkan kalau itu dilihat secara umum, tapi kan turunnya nggak drastis, nggak terjun bebas ya. Mungkin faktor karena sentimen negatif, atau jangan-jangan karena faktor memang Gibran itu kan popularitasnya masih tidak seperti yang lain, Bang. Kalau membaca surveinya Carta kemarin, kan memang trennya turun ya Prabowo Subianto. Dulu memang beberapa waktu yang lalu elektabilitas 3 pasangan Prabowo memang unggul, Bang. Unggulnya 2% tapi dibandingkan Ganjar. Sekarang disalip lagi sama Ganjar, unggulnya 2%. Ingat, Bang, dalam simulasi survei yang semacam ini, itu kan kalah menangnya masih dalam rentan margin of error. Artinya apa? Tidak ada yang bisa mengklaim secara mutlak siapa yang unggul dan siapa yang kalah gitu loh. Karena masih ada error yang dalam sampling itu mungkin 2-3% itu satu. Kecuali terhadap Amin. Amin tetap terlalu jauh kan? Iya. Makanya Amin tidak terlampau dihitung belakangan kan, karena memang surveinya nggak terlampau muncul secara signifikan. Bahkan dalam simulasi 2 nama ya dipertandingkan antara Prabowo dengan Ganjar, ada Mahfud di situ, ada Gibran di situ, Prabowo unggul dari Ganjar. Saya kira dalam head to head ini, kalau saya membaca itu unggulnya sekitar 3%. Tapi keunggulan Prabowo ketimbang Ganjar dibandingkan beberapa waktu yang lalu turun, Bang. Dulu kan selisihnya hampir 6%. Antara Prabowo dan Ganjar, sekarang selisihnya sama Ganjar 3%. Biasanya orang membaca survei itu membaca trennya, Bang. Kalau trennya turun, sekalipun saat ini dia posisi unggul, hati-hati. Karena sangat mungkin ke depan itu tren turunnya itu akan terus berlanjut. Begitupun pada saat yang bersamaan, kalau ada tren di survei itu positif, sekalipun kecil 0,0%, 0,5%, 1%, kalau momentumnya dapat, bukan tidak mungkin dia akan lompat
Iya, iya. Nah, itu yang sebenarnya dibaca. Oleh karena itu, melihat surveinya teman-teman kemarin, semuanya masih dalam margin of error. Tak ada yang bisa mengklaim ya siapa yang kalah dan menang menurut logika statistik per hari ini, terutama Ganjar dan Prabowo Subianto. Ketika pasangan tiga nama, Ganjar unggul 2%. Kemenangan masih dalam margin of error. Kekalahan Prabowo masih margin of error. Ketika dua nama, Prabowo dan Ganjar, Prabowo unggul. Tapi juga kemenangan dalam margin of error. Itu yang saya kira bahwa di 2024 pertarungan dua orang ini kan Iya, akan sengit. Tidak ada yang absolut ya. Tapi ingat Bang, kubunya Amin agak beda. Mereka confident dengan ribuan massa yang mereka hadirkan saat acara. Itu bisa dianggap sebagai underdog effect. Sekalipun di survei-survei selalu rendah, paling buncit nomor 3, bukan tidak mungkin. Justru mereka lah yang kemudian akan memenangkan dan lolos di putaran kedua. Kan itu keyakinan mereka yang sampai saat ini kuat ya di Depok. Mungkin masih tahap kepercayaan, belum keyakinan. Ya ini bisa jadi underdog effect ya. Tidak bisa dianggap sesuatu hal yang enteng. Tapi bagi saya kekuatan untuk menggerakkan massa dalam sebuah event bagi saya juga layak untuk diperhitungkan dalam konteks itu. Meski secara angka-angka kuantifikasi dan statistik mereka tuh terlampau jauh dibandingkan Ganjar dengan Pak Prabowo Subianto. Saya tuh kalau soal massa pernah pengalaman dengan Mas Eros. Gimana itu, Bang? Waktu itu dia punya partai PNBK. Oh iya, ya kan? 2009. Kampanye besar-besaran. Ya, kampanye besar-besaran di Sumatera Utara yang hadir ratusan ribu orang di Kota Medan. Tetapi begitu pemilihan suaranya cuma 5.000. Nah, jadi massa yang besar itu memang tidak bisa menjadi ukuran. Mereka datang dengan berbagai macam sebab ya, gitu. Katanya juga ada yang dibayar, itu biasalah. Kalau nggak dibayar orang gimana? Ongkos truk, ongkos bis, ongkos kaos, ongkos segala macam kan harus ada gitu ya. Senang aja sih rakyat, besok Golkar undang pakai Golkar, kaos Golkar, besok pakai kaos PDIP kan biasa. Ya masyarakat itu kan menikmati aja masa-masa kampanye seperti itu, gitu. Ya, saya beberapa waktu yang lalu juga update status itu di medsos, di Twitter lah, diserbu itu. Jadi yang pamer-pamer kegerakan massa itu nggak ada jaminan mereka itu di TPS juga akan sekuat itu. Karena massa yang datang ke salah satu capres itu juga bisa datang ke capres yang lain. Motivasinya sama. Bisa dagang, partisipasi, mungkin karena event, dan juga mungkin ada harapan hadiah yang mereka itu ingin dapatkan. Tapi sudah dibully habis-habisan. Saya ingin mengatakan, orang yang datang itu tidak bisa dipastikan 100%. Ya kalau dapat 50% yang hadir udah syukur gitu loh, Pak. Karena begitu banyak orang datang ke sana dimobilisasi namanya ya. Digerakkan. Namanya orang digerakkan, dia nggak tahu datang ke satu tempat untuk ikut kampanye. Agak beda kalau datang ke tempat acara, deklarasi dan acara capres, itu motivasinya memang sebagai bentuk dukungan. Itu nggak bisa digoyang iman politik. Ya sebenarnya diskusi kita ini sebagai bahan pelajaran bagi semua capres ya, dan terutama kan yang mengandalkan kekuatan massa ini kan Anies misalnya. Ini bisa jadi pelajaran bahwa jangan hanya sekedar menggunakan kekuatan massa, tapi coba pelajari juga bagaimana membangun kerja-kerja yang konkret di tengah-tengah masyarakat kan gitu. Iya, pada saat yang bersamaan saya selalu mengatakan Anies memang dalam beberapa acara dengan Muhaimin kuat, Bang. Di Solo ada, kemudian di Malang, di Depok yang teranyar. Apalagi di Aceh, di Padang. Di Aceh, di Padang, dan di berbagai tempat. Semua orang juga surprise. Ini luar biasa. Itu bukan suatu hal yang remeh. Tapi saya pasti melihat bahwa kubu Amin pasti punya konsultan dan lembaga survei. Bisa dicek kira-kira basis konstituen dari Amin itu di mana. Kalau Prabowo misalnya kuat di Jawa Barat, itu nggak bisa dibantah. Itu mengacu pada hasil pemilu sebelumnya, bahkan survei terbaru. Prabowo itu misalnya kuat juga di Banten dan di berbagai tempat. Ganjar itu misalnya dia kuat di Jawa Tengah dan Jawa Timur dan ada di Bali dan Indonesia bagian timur. Kan begitu orang memetakannya. Publik bertanya, paling yang dilihat dari Anies itu basisnya untuk daerah Jabotabek, Banten dan sekitarnya adalah Jakarta. Ya selebihnya orang kan di mana peta politiknya? Artinya apa? Ini kan data-data statistik yang sebenarnya terkonfirmasi siapa kuat di massa saat acara dan siapa yang kuat berdasarkan angka-angka survei yang didasarkan pada angka-angka ilmiah berdasarkan provinsi. Nah itu yang saya sampai sekarang belum nemu, Bang. Oke, Anies itu di Jakarta. Setelah di Jakarta mana lagi? Kan itu yang ingin kita tahu. Mungkin Sumbar,
Tapi di Sumbar kan harus berbagi dua dengan Prabowo Subianto. Aceh juga bagi dua. Iya, Aceh juga bagi dua. Tidak ada yang menang mutlak. Kalau di Jawa Tengah misalnya Ganjar mutlak menangnya dibandingkan Tapi yang kan lain. ada Gibran Jawa Tengah. Oh iya, ini kan batu uji. Apakah kekuatan politik Jawa Tengah yang selama ini dianggap kandangnya Ganjar, kandangnya PDIP akan tergerus atau tidak dengan adanya Gibran? Iya. Itu yang perlu diuji kan dalam 3 tahun ke depan. Di Jawa Barat orang juga tahu itu kandangnya Prabowo Subianto, Bang. Bahkan cukup signifikan menambah kekuatan politik Prabowo di 2 pilpres sebelumnya. Jokowi kalah telak di situ. Tapi kalau saya melihat faktor kekuatan Prabowo juga di Jawa Barat itu faktor PKS. Karena kan kalau kita lihat kursi ya DPR RI, PKS itu nomor 1 loh Jawa Barat. DPR RI ya, habis itu baru Gerindra, baru PDIP. Nah ini kan masalahnya PKS ini ke Anies nih. Ke Anies ya. Nah, Di Jawa Barat Anies nomor 2 setelah Prabowo Subianto. Dan baru kemudian yang ketiga itu adalah Pak Ganjar Pranowo. Tapi memang secara perlahan selisihnya mulai nggak signifikan, Bang. Dulu memang Prabowo merajai betul di Jawa Barat. Anies secara perlahan juga mulai mendekati. Pak Ganjar juga mulai mendekati ya. Meski jaraknya juga agak sedikit signifikan. Oleh karena itu pertarungan di 2024 memang bagi saya satu. Sampai hari ini bisa dipastikan. Sangat mungkin 2 putaran. Bahkan saya termasuk yang meyakini 2 putaran. gitu ya. Kenapa? Kalau untuk menang 1 putaran itu kan harus 50% plus 1. Secara suara nasional. Yang kedua 50% plus 1 itu kan tidak ujuk-ujuk 50% plus 1. Tapi juga harus menang sejumlah provinsi yang jumlahnya 50% plus 1. Sampai hari ini. Siapapun capres yang maju, belum ada yang unggul sampai 50% plus 1 di provinsi-provinsi lain. 20% katanya. 2/3 kalau tidak 2/3 salah, apa ya? 20%. Saya belum cek lagi. Iya, Itu kan nggak gampang, Bang. Ya 2/3 provinsi. Itu nggak gampang. Ya. Di Jawa Barat misalnya Prabowo unggul, tapi nggak sampai 50% suaranya. Kemudian di mana lagi? Di Banten Prabowo unggul, tapi suaranya nggak sampai 50%. Itu tidak memenuhi kualifikasi untuk lolos 1 putaran. Itu Tapi kan Mas entah Adi dalam kita politik. bicara kalau pemilu ini berjalan dengan jujur dan adil ya. Nah, ya. Akan itu. Kita berharap itu Iya. jujur, adil, terbuka, happy, semualah. Damai. bahagia, damai, saling rangkulan itu Iya. aja. Tapi kan kalau ada salah satu kontestan misalnya melakukan hal kecurangan dan dia menang, itu kan menjadi problem. Angka-angka yang kita sebutkan tadi bisa tidak Yang tidak kita terwujud. diskusikan ini dalam kondisi alamiah, dalam kondisi normal, Iya, iya, dalam kondisi apa adanya, dalam kondisi menurut perspektif kita rakyat biasa. Saya setuju itu. Saya setuju. Tapi kan kita tidak tahu bahwa desain politik kita soal pilpres ada sesuatu yang di luar kemampuan kita sebagai rakyat biasa, Bang. Kemampuan Adi Prayitno sebagai pengamat dan kemampuan saya sebagai YouTuber. Sebatas di depan mic aja. Di luar mic ini kita nggak tahu apa yang terjadi. Iya, kan gitu. Kan itu yang ramai Nah, sebenarnya. kita kembali lagi Mas Adi. Kan ini persoalan fokusnya ini kan pada persoalan Prabowo Gibran ya. Tadi kan kecenderungan itu bisa jadi kalau dia menurun itu kalau dia tidak kelola dengan baik, Tidak direm gitu. tidak ya. direm, nah ini kan bisa makin lama makin melorot. Apa sih yang harus mereka lakukan untuk supaya mereka bisa bertahan dan naik lagi? Ya, perang narasi itu tidak bisa dibantah. Kalau kita lihat pendukung-pendukung Prabowo dan Gibran, sekarang narasinya adalah bagaimana meyakini bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah sesuatu hal yang layak dihormati. Udah selesai ini barang. Itu yang saya selalu bilang, Bang. Tak perlu menangisi susu yang sudah tumpah. Ini barang udah jadi. Barang udah jadi. Udah berjadi, Gibran Final maju. and binding. Final and binding. Apalagi? Kan kalau kita bicara tentang politik elektoral, oleh karena itu tak mengherankan kalau kemudian sebenarnya pendukungnya Prabowo dan Gibran bangun narasi itu. Udahlah, tak perlu lagi ada yang diperdebatkan. Sekalipun prosesnya itu sampai hari ini masih diperdebatkan. Itu tadi yang saya bilang. Secara kualitas demokrasi ini sampai beberapa tahun ke depan ini akan menjadi catatan penting ini, Bang. Iya. Ada cacat dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang ini melampaui Pilpres 2024. Udah itu aja. Iya. Di kalangan aktivis, di kalangan peneliti, pegiat demokrasi, di kalangan gerakan civil society, ini akan selalu dikutip. Pernah ada suatu waktu putusan Mahkamah Konstitusi dianggap hanya untuk melegalkan kepentingan kelompok tertentu dan pimpinan MK-nya itu dipecat. Kan secara moral itu salah. Iya, iya. Sama halnya kita ingin mengatakan sebenarnya, kalau mau jujur, mungkin kita bisa mengatakan majunya Gibran di 2024 sebagai pendampingnya Prabowo mirip-mirip seperti gol tangan Tuhannya
Maradona. Waktu mengalahkan Inggris ya. Waktu mengalahkan Inggris di final. Kenapa begitu, Bang? Orang tahu. Itu pakai tangan. Itu nggak sah, itu handball. Iya. Tapi final and bending, Maradona dianggap sah golnya dan keputusannya tidak bisa dianulir. Argentina lah yang kemudian menang Dan menjadi juara. dan menjadi juara. Artinya apa? Ini barang sudah maju daftar ke KPU. Sekalipun orang tahu ada proses di mana di situ itu dipersoalkan. Saya menganalogikan ini seperti gol tangan Tuhannya Ya, Maradona. jadi Mas Adi bukan sudah memprediksi bahwa Oh, soal menang kalah enggak? Belum. Artinya apa? Ini golnya disahkan, Ya. gitu kira begitu ya. Dan itu dianggap sebagai kemenangan dari Argentina dari Inggris. Sekalipun orang tahu ngegolinnya pakai tangan, Ya. mestinya kartu merah dan itu dianulir. Di kita nggak begini. Ini sudah daftar ke KPU, sudah sebentar lagi akan diumumkan sebagai kandidat capres. Meski pada saat yang bersamaan orang tahu ada proses yang dinilai melanggar etik. Itu. tapi ke depan menurut saya setelah 2024 nanti ketika hakim MK misalnya ingin mempersoalkan bahkan mencabut keputusan 90 ya. Orang ribut lagi. Wah, ini kenapa urusan anak muda kok dicawi-cawi lagi? Ah, ini persoalannya memang nggak habis-habis. Tapi saya dengar benar apa enggak, tapi nanti bisa dicek. Katanya ada unsur mahasiswa yang juga sedang menggugat putusan MK yang 90 itu, Bang. Ya. Nah, kalau ini juga segera disidangkan dan diumumkan, ya pasti akan menjadi suatu hal yang Katanya menarik. mau diarahkan ke PT UN katanya. Nah, itu saya nggak tahu, tapi perdebatannya sudah ada. Terlepas ini barang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, terlepas nanti capres dan cawapres itu sudah ditetapkan sebagai kandidat capres dan sudah ada nomor urutnya, kalau ini disidangkan, ramai lagi nih barang. Artinya apa? Ada sesuatu yang ingin dilihat bahwa putusan MK soal syarat capres dan cawapres ini dianggap sesuatu yang melanggar kode etik dan melawan logika publik secara umum. Kan itu saja perdebatannya. Ya itulah makanya kan dari awal kita sudah bilang Mas Adi bahwa persoalan hukumnya selesai. Tapi politiknya tidak selesai. Ini tuntutan-tuntutan kita lihatlah. Ini kan sekarang masih masing-masing kekuatan ya sedang mengatur. Ya, kapan mereka harus pertama mungkin menyampaikan opini-opini, kemudian menyebarkan opini-opini, kemudian membangun kelompok-kelompok, komunitas-komunitas yang menolak keputusan misalnya. Dan ini kan kalau terus kan hukum ini kan tunduk juga kepada politik. Kalau politik itu sudah masif dan sudah membesar seperti apa yang kita lihat tahun 98. Ya kan? MPR sudah memutuskan Soeharto itu sebagai presiden ditetapkan, tetapi kan gerakan politik mengatakan bahwa dia harus turun. Ya. Jadi kalaupun toh mau disederhanakan sebenarnya soal putusan MK, kemudian Gibran jadi pendukungnya Prabowo, kalau kita mengacu pada survei-survei yang kita sebutkan tadi, kan sentimennya turun dan negatif, Bang. Itu bisa jadi warning sebenarnya bagi Prabowo dan Gibran, bahwa ada sentimen negatif yang tidak terlampau menguntungkan bagi mereka. Jadi sebelum sentimen negatifnya ini punya daya rusak yang cukup luar biasa, tentu pasti sudah disediakan skenario-skenario itu untuk bagaimana melawan narasi-narasi yang tidak terlampau menguntungkan itu. Karena pada saat yang bersamaan gitu ya, Anies ataupun Ganjar juga muncul, naik sekalipun tidak signifikan, trennya muncul gitu loh. Itu artinya apa? Ya ini yang saya sebut pertarungan menuju 2024 itu dinamis masih, Pak. Kan seakan-akan ketika ada Gibran di situ bersama Prabowo Subianto, Pilpres sudah selesai. Banyak yang ngomong begitu. Nyatanya nggak sederhana itu. Ya buktinya per hari ini bahwa banyak sekali kelompok-kelompok kritis ya, kelompok-kelompok aktivis, bahkan guru besar yang dulu juga mendukung Jokowi sangat kritis melawan ini semua. Dan rata-rata mereka itu menunjukkan bahwa mereka itu tidak terlampau mendukung salah satu paslon tertentu. Ke Ganjar juga tidak, ke Anies juga pun tidak. Ini murni sebagai sebuah gerakan-gerakan politik yang muncul dari bawah. Nah yang kedua, dulu mungkin begitu banyak media yang dalam tanda kutip ya, yang memberikan support dan dukungan politik ke Jokowi. Tapi ketika soal putusan MK ini kan media ini kan berbalik arah, Bang. Persoalan demokratisasi, bagaimana tentang hakim MK, putusan MK dan seterusnya, itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar. Oleh karena itu, saya melihat Prabowo Subianto dan Gibran ini selain melawan Ganjar, selain melawan Anies, memang melawan kelompok-kelompok pro-demokrasi, melawan kelompok-kelompok aktivis yang memang isunya adalah isu demokratisasi. Dulu kelompok aktivis, kelompok pro-demokrasi ini adalah orang yang berada di garis terdepan
mendukung Jokowi. Gitu. Dan sekarang berbalik arah, mengkritik Jokowi dan mengkritik juga pencalonan Gibran. Ini yang saya kira memang untungnya masih 3 bulan Bang, Pilpres Bang. Kalau jelang sebulan ini bisa daya rusak yang agak cukup signifikan. Ada waktu lah sebenarnya apakah ini bisa bouncing, dimantulkan ulang sentimen negatifnya oleh Prabowo dan Gibran tentu saja. Itulah tadi yang saya katakan. Kalau kemungkinan mengganti cawapres mungkin nggak? Lah kan sebentar lagi diputuskan oleh KPU. Tanggal berapa ya? Tanggal 13 kalau tidak salah. 13 ya. Tinggal beberapa hari lagi. Rasa-rasanya sulit, Bang. Tidak ada celah hukum yang kemudian harus membatalkan posisi cawapres itu untuk diganti. Kecuali ya MK memutuskan bahwa persoalan capres dan cawapres itu ilegal dan tidak boleh. Tapi kan nyatanya tidak. Cuman melanggar etik, ketua MK-nya itu diberhentikan dan tetap jadi hakim MK. Udah segitu aja. Ya ini win-win solution lah. Ya jadi memang tinggal persoalannya bukan persoalan eksternal ya. Iya. Persoalan internal dari Prabowo Gibran ini bagaimana bekerja untuk bisa memenangkan Pilpres dalam pemilu 2024 kan gitu. Betul. Nah, Dan itu yang layak diantisipasi ke depan. Dan kalaupun kita bilang ada gerakan-gerakan masif secara politik ingin menggagalkan Gibran menjadi cawapres juga udah nggak mungkin lagi. Ini waktu tinggal berapa? Ini tanggal Ya bagi saya seminggu ya. Gerakan apa sih? Karena orang tahu kan MK itu tidak bisa membatalkan putusan MK. Yang disidang oleh mereka kan soal kode etik aja. Dan tidak ada kaitannya dengan putusan yang sudah diputuskan. Yang bisa menggagalkan putusan MK itu diuji lagi dia. Bisa ke MK langsung ataupun di PT UN kan. Jadi narasi-narasi ini terlampau berlebihan menurut saya. Waktunya udah nggak ada. Waktunya juga nggak ada. Kita tinggal menunggu saja. Nah, tinggal bertarung ya. Di dalam menuju Pilpres 2024 ini. Ya itu saja kuncinya Bang. Apakah sentimen negatif ini bisa diamputasi, bisa direm dalam waktu dekat? Yang kedua, apakah sentimen negatif yang tidak terlampau bagus untuk 08 dan Gibran ini terdistribusi merata di berbagai pemilih kita? Kalau cuma rame di medsos, di kalangan-kalangan kelompok tertentu, nggak ada daya berpengaruhnya terhadap elektabilitas itu. Karena itu tadi, pemilih kita itu ya pikirannya pendek-pendek aja Bang. Siapa yang datang bawa sumbangan, bawa sembako, udah itulah yang pilih. Mereka nggak ngerti apa itu politik identitas. Benar. Mereka itu nggak ngerti politik dinasti. Mereka itu nggak ngerti apa itu MK. Apa itu MK? Ini makhluk apa gitu kan? Bahkan mungkin saja saksi-saksi di TPS pun bisa diintervensi kan. Bisa saja. Kayak gimana itu Bang? Ya misalnya kan begini. Kadang-kadang kan kita lihat di daerah ya, di TPS. Yang kadang-kadang kan satu keluarga tuh. Di Padang misalnya ada Nini Mama, ada ini segala macam. Atau di Aceh ada Paman, ada ini segala macam kan. Menjadi sama-sama di satu TPS menjadi saksi misalnya. Ya pamannya udah tinggal bilang aja, kau beli rokok dulu, kau beli nasi aja kan gitu. Kalau pamannya curang misalnya, mudah-mudahan kan tidak curang. Kalau curang kan bisa saja, nggak ada saksinya. Ya memang salah satu kunci Pilpres itu di saksi Bang. Kalau logistiknya sampai jam 12 siang kabur nggak ada saksi di masing-masing calon juga repot. Artinya saksi kunci itu penting supaya tidak meninggalkan tempat pencoblosan dan penghitungan sampai tuntas. Itu aja intinya. Itu perlu militansi. Nah itu dia. Cuman militansi itu bisa diukur apakah karena ideologi, apakah karena dia memang militan berpartai dan mendukung calon, atau militansinya didasarkan pada logistik. Kalau militansi berdasarkan logistik, ya ngopinya sampai jam 12 siang, ya saat itu juga saksinya akan hilang, Bang. Terutama di daerah-daerah yang memang atau tidak bisa mengakses. Saksinya yang sudah diputuskan ketiduran sampai siang. Itu bumbu-bumbu demokrasi kita. Tapi bagi saya kalau Pilpres, saya kira saksinya pun juga dipilih orang yang saya kira iman politiknya kokoh dari pagi sampai selesai di tongkrongan. Rasa-rasanya begitu. Nah, Mas Adi kan gini, biasanya orang kan berpikir Prabowo Gibran ini tetap maju dan yakin menang. Karena di sini banyak sekali yang mengatakan orang lupa bahwa Gibran itu anak presiden. Ya kan? Presiden punya kekuasaan besar. Bukan hanya dalam kabinet tapi dalam struktur pemerintahan sampai ke tingkat kabupaten. Bahkan sampai ke desa kan gitu. Nah, apakah terbaca misalnya akan digunakan aparatur negara untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran. Misalnya ini kan kita, ya kan?
Kalau saya sih membaca Ini secara ini kecurigaan. ya, Kan boleh aja kan orang kecurigaan curiga. pada kekuasaan dan penguasa itu akan selalu muncul, Bang. Jadi siapapun yang berkuasa dan kemungkinan maju lagi atau keluarga besarnya maju lagi, isu-isu tentang penggunaan aparatus negara, ASN itu selalu ada ya. Tapi secara prinsip begini, dunia kita ini kan sedang terbuka, Bang. Medsos terjadi di mana-mana. Semua orang bisa jadi narasumber, semua orang bisa jadi wartawan, dan setiap orang bisa menjadi juru kebenaran. Di mana-mana ada foto, ada video. Jadi kalaupun toh ada upaya-upaya untuk dalam tanda kutip memobilisasi aparatus-aparatus negara itu di tempat yang semakin terbuka, memang satu ya agak gampang cara mendeteksinya, kan begitu, Bang. Agak mudah untuk cara melihatnya. Tapi overall yang ingin saya katakan adalah bahwa aparatus sipil negara ini kan waktu diangkat dulu, mereka kan disumpah di bawah kitab suci. Jadi mestinya mereka itu tegak lurusnya pada Tuhan yang Maha Kuasa. Bukan kepada orang, tapi kepada negara. Jadi mereka itu tegak lurus, harus netral, tidak cawe-cawe, dan tidak condong ke salah satu capres dan calon tertentu. Mereka harus tegak lurus pada sumpahnya, bukan kepada orang. Jokowi itu jabatan politiknya 10 tahun. Setelah 10 tahun, aparatus sipil negara juga harus tahu bahwa mereka itu bekerja untuk negara, bukan kepada person to person. Bukan kepada SBY, bukan kepada Megawati misalnya yang pernah jadi presiden sebelumnya. Bahkan bukan kepada Soekarno juga Bahkan bukan kepada Soekarno, bukan kepada Gus Dur, dan bukan kepada Habibie. Ketika ditetapkan dia sebagai ASN, maka sumpah, janji, dan pengabdian hanya kepada negara. Negara mengatakan Anda netral, harus netral. Anda disumpah dan digaji, hidup di situ, pakai uang negara, bekerja untuk negara, disitulah Anda itu harus hidup. Bukan menghamba kepada satu orang presiden yang jabatan politiknya dibatasi 5 tahun ataupun 10 tahun. Hanya itu yang paling mungkin bisa kita sampaikan kepada publik, Bang. Jangan pernah cawe-cawe, apalagi genit menjadi bagian dari alat pemenangan tertentu. Kalau saat ini kecenderungannya memang kita semua itu orang-orang, nggak ada yang pernah takut kepada Tuhan, Bang. Semuanya seakan-akan bisa dalam tanda kutip, bisa direkayasa. Ingat, ada kehidupan di akhir nanti. Apapun yang kita lakukan di muka bumi ini akan kemudian dipersaksikan di kemudian hari di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Kan begitu kita belajar HMI dulu, Bang. Tapi persoalannya kan begini. Orang lebih takut kepada misalnya raja-raja atau Fir'aun daripada takut kepada Tuhan. Kepada Nabi juga enggak? Ya, karena apa? Karena kalau Fir'aun ini kejam. Tuhan ini Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ada pengampunan. Kalau Fir'aun tuh nggak ada pengampunan, kau salah tebas, kan gitu. Iya, kalau saya selalu mengatakan bahwa ASN ini ya hanya bisa melakukan imbauan-imbauan moral, meski pada saat yang bersamaan misalnya kita tidak bisa menutup mata, Bang, bahwa mereka ini sangat rentan digunakan, digerakkan hanya untuk memenangkan salah satu calon tertentu. Kan sudah mulai ada tondo-tondonya di mana-mana. Kasus di Bali, hanya ada baliho capres tertentu diturunkan, yang lain tidak. Itu kan tanda-tanda alam gitu. Ataupun di daerah Sumbar, ada pasangan capres tertentu yang ada, tapi yang lain tidak. Ataupun misalnya lupa saya misalnya pasangan pendukung Amin partainya, alat-alat peraga partainya diturunkan ataupun di Bukit Tinggi kalau tidak salah. Itu kan menjadi tanda ada sesuatu yang diturunkan, diminta ditertibkan alat-alat peraga kampanye, tapi di tempat yang lain ada salah satu paslon nyaris tidak tersentuh. Ini kan menjadi tanda-tanda. Ataupun misalnya ketika ada wakil menteri secara eksplisit, secara terbuka bekerja untuk memenangkan kelompok politik tertentu, itu kan menjadi tanda-tanda betapa bahwa siapapun Anda yang menjadi bagian dari kekuasaan politik, Anda itu hanya tegak lurus kepada negara, bukan kepada orang. Kan hanya itu yang paling mungkin bisa kita lakukan. Apalagi ya apa yang juga yang harus dilakukan oleh masyarakat ya. Masyarakat ini kan sebenarnya salah satu kekuatan politik ya, yang terbagi-bagi mereka ke dalam kelompok-kelompok tertentu, kan gitu Mas Adi. Iya, pastinya. Ya, ada media, ada pers, ada macam-macam lah, LSM dan segala macam. Ini kan kekuatan-kekuatan politik yang ada di tengah-tengah masyarakat ini, ya, kekuatan sosial ini, apa yang harus mereka lakukan untuk menjaga supaya kekuasaan itu tidak digunakan untuk memenangkan salah satu calon presiden misalnya. Ya saya kira memang harus ada gerakan politik partisipatoris ya. Dulu waktu awal-awal tahun 2000, ketika kita baru memasuki pemilihan presiden secara langsung, Bang, demokrasi kita terbuka cukup luar biasa. Gerakan partisipatoris itu muncul dari mana-mana. Kelompok ormas, kelompok keagamaan.
kelompok mahasiswa, mereka datang dan berjibaku menjadi bagian dari proses demokrasi elektoral itu. Bukan hanya datang ke TPS, tapi mereka memantau secara langsung ketika ada indikasi-indikasi kecurangan. Dilakukan oleh siapapun, Bang. Oleh semua paslon. Termasuk oleh aparatus-aparatus kekuasaan politik. Itu juga dipantau. Saya berharap di 2024 itu juga ada momen itu yang kembali muncul. Aktivis, mahasiswa, kelompok-kelompok Cipayung gitu ya. Ini hajatan 5 tahunan. Bukan hanya soal ganti presiden, Ya. tapi harus diperbaiki kualitas demokrasinya. Salah satunya apa? Aparatus sipil negara itu netral, nggak boleh kemana-mana. Dan ingat, bicara tentang netralitas kekuasaan ini, kan bukan cuma sekarang, Bang. 2019 juga ada, 2014 juga ada, dan bahkan pilkada-pilkada juga. Ketika dilaksanakan secara serentak, pasti ada warning dan wanti-wanti. Ingat, ayo, bahwa Anda sebagai aparatus negara nggak boleh cawe-cawe, tak boleh genit. Apalagi misalnya ikut campur dalam urusan memenangkan salah satu calon tertentu. Sumpah Anda itu kepada negara, bukan kepada orang. Sumpah dan janji politik itu Anda itu juga kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu saja dipegang prinsipnya. Saya kebetulan sebagai Muslim yang agak sedikit taat gitu, agak takut, Bang, kalau sudah menyatakan sumpah setia pada jabatan dan di bawah sumpah kitab suci, ya udahlah di situ saja kita tegak lurus lah, dan nggak perlu nyerong-nyerong. Apa sih Bang yang cari di hidup ini? Perkembangan terakhir ini kan sekarang adu kuat di tim pemenangan pemilu ya. Wah, Prabowo itu kalau kita lihat timnya sampai 250 lebih. Kemudian Ganjar juga besar ya. Kekuatan yang dia bangun lewat TPN-nya itu. Saya nggak tahu, Anies belum mengumumkan. Karena Anies sampai sekarang belum menunjuk siapa ketua tim pemenangan Pilpresnya Anies Baswedan ini. Belum kita terdengar sampai sekarang. Jadi mencari Pilpres saja sulit, bagaimana ketua timnya sulit, apalagi mencari menteri nanti. Lebih sulit lagi. Jadi, katanya segera akan diumumkan. Ya. Mungkin sedang cari komposisi yang pas. Terakhir kan yang dirayu dan dibujuk itu adalah Bu Susi. Sebelumnya Bu Hovifa, kan Bu Hovifa nolak. Bahkan tak menjadi salah satu tim pemenangan manapun. Mungkin karena posisinya masih sebagai gubernur kan. Ridwan Kamil nggak mungkin karena sudah Golkar. Siapa lagi? Kabarnya Kofifa udah jadi tim Prabowo. Kalau ada beritanya ya? Disebutkan mungkin. Waktu disebutkan di hari ulang tahun Golkar ya. Akan diminta untuk memenangkan. Iya, tapi di strukturnya nggak ada. Nggak ada ya? Kalau Ridwan Kamil ada di strukturnya. Mungkin karena Hovifa saat ini masih gubernur. Kalau tak lagi jadi gubernur nanti di bulan Desember bukan tidak mungkin. Hovifa akan menjadi tim pemenangan Prabowo dan Gibran. Karena memang kedekatan Hovifa secara politik dengan Jokowi kan lama, Bang. 2014 lalu kan jadi mensos. Itu nggak bisa dibantah. Tapi per hari ini, karena posisinya sebagai gubernur tentu tidak mau kelihatan cawe-cawe dan miring-miring. Tapi kalau sudah hadir di dalam salah satu partai koalisi Indonesia Maju kan udah tanda-tanda itu. Kode keras. Kofifa memberikan kode keras mendukung Prabowo. Kode keras. Itu nggak bisa dibantah. Kedekatan Hovifa dengan Jokowi dari dulu nggak bisa dibantah. Karena bagi Hovifa tentu ini semacam garansi politik untuk jadi gubernur Jatim untuk yang kedua kalinya. Karena Hovifa nggak punya pilihan, harus punya investasi politik. Nggak bisa kelihatan netral. Dan harus miring-miring juga, terutama ke pihak yang kemungkinan besar ya akan kuat di 2024. Dan dia kan nggak mungkin kalau dia misalnya mendukung Ganjar, PDIP nggak mungkin mencalonkan dia kan. PDIP pasti selalu Jawa Timur punya calon sendiri. Iya, sangat kan? Mungkin. Apalagi Jatim juga basisnya PDIP. Hasil pileg itu PDIP juaranya, baru PKB. Hasil KPU itu kan PDIP 4,3 sekian juta kan, 4,3 juta. Kemudian PKB itu kan 41, juta sekian. Jadi secara perolehan suara Jawa Timur itu paling kuat PDIP. Baru kemudian PKB. Jadi kalau mau disebut Jawa Timur itu siapa yang kuat? Ya PDIP. Bukan. Itu hasil pileg ya, bukan hasil survei. Ya, tapi gubernur selalu kalah. Ya kan gitu. Ukurannya lagi kalau kita bicara pemilihan pilkada gubernur, PDIP kan selalu kalah. Dulu kalah sama Demokrat. Kemudian selanjutnya kalah dengan Ibu Hovifa kan? Nah, jadi itu. Baiklah Mas Hadi, kita ini sudah hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol ya. Tanpa terasa. Tanpa terasa. Kopi pun udah 2 cangkir habis ini. Kurang banget. Terima kasih Mas Hadi atas kesempatannya
Ya, secara prinsip politik kita udah hore-hore aja lah Bang, nggak Ya. perlu ngotot-ngotot amat. Elit aja saling ngerangkul, ngapain kita ngotot-ngotot? Makanya kasihan rakyat. Iya, siapapun yang jadi presiden udahlah, ini adalah Ya biar aja terbaik buat bangsa. biar ribut di media sosial aja. Jangan ribut di lapangan. Iya, jangan. Jangan. Terlampau mahal bangsa Iya. ini Bang untuk diributkan Bang. Ya nggak Bang? Ya, baik Mas Adi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.